Lamun benjang yen mus palastra wong mati ngendi parane. Umpama lopat simapur mangsa saking kurungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mendapat rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kali ini saya ajak untuk mengunjungi atau berziarah ke makam Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup lebih kita kenal dengan nama Joko Tarup. Nama lain Joko Tarup adalah Raden Kidang Telangkas. Nama lainnya adalah Abdurrahim Al-Maghribi. Letak makam Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup, mungkin cerita tentang Joko Tarup sudah pernah kita dengar, yaitu Joko Tarup yang beristri bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Nah, bagaimana cerita rakyat atau legenda tentang Joko Tarup dengan Dewi Nawang Wulan? Dari sumber Wikipedia tentang Joko Tarup yang diambil dari majalah Jayabaya, dalam versinya, silsilah Jaka Tarup dimulai pada tahun 1300 Masehi. Ada utusan mubalik dari Arab yaitu Syekh Jumadil Kubro. Beliau mempunyai putri yang bernama Nyonya Tobiroh. Dari Nyonya Tobiroh mempunyai putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim mendapat perintah untuk mengembangkan syariat Islam di Jawa, beliau menikah dengan Dewi Rasa Wulan, adik Sunan Kalijaga. Dari perkawinan ini lahirlah anak yang bernama Jaka Tarup. Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai garis keturunan atau nasab hingga Nabi Muhammad SAW. Begitu silsilah Jaka Tarup menurut majalah Jayabaya yang dikutip kembali oleh Wikipedia. Dalam versi lain, Dewi Rasa Wulan setelah berpisah dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dia bersuami dengan Empu Supo, salah satu empu keris pada zaman Kesultanan Demak. Dalam silsilah lain, Joko Tarup kemudian menikah dengan seorang bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan. Pernikahan ini dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Nawangsih. Kemudian Dewi Nawangsih diperistri oleh Bundan Kejawen atau Lembu Peteng yang merupakan salah satu putra dari Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Pernikahan Dewi Nawangsih dengan Bundan Kejawen atau Lembu Peteng dikaruniai putra yang bernama Ki Ageng Getas Pandawa. Dari Ki Ageng Getas Pandawa kemudian menurunkan 6 putri dan 1 putra. Putra yang bungsu kemudian bernama Ki Ageng Selo,
dari Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Ngenis, dari Ki Ageng Ngenis menurunkan Ki Ageng Pemanahan, dan dari Ki Ageng Pemanahan menurunkan Sutawijaya yang kemudian menjadi raja yang bergelar Panembahan Senopati. Ki Ageng Selo atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa Kerajaan Demak. Selain dikenal sebagai guru dari Jaka Tingkir, ia juga terkenal dengan kesaktiannya, yaitu sebagai tokoh yang mampu menaklukkan sebuah petir. Nah sahabat, bagaimanakah kisah dari Ki Ageng Selo ini? Ki Ageng Selo ini memiliki nama kecil, yaitu Bagus Songgom, keturunan Ki Getas Pandawa. Ia hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana, yaitu pada awal abad ke-16, dan ia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Konon, nama Selo ini berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi, dan merupakan sumber garam dan api abadi, yang terdapat dari wilayah Grobogan, dan di desa tersebut jugalah Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Ki Ageng Selo ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai tokoh legenda sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo sedang mencangkul atau membuka ladang di sawah. Lalu, tiba-tiba saja langit menjadi mendung dan mulai turun hujan, dan seketika itu pula datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga Ki Ageng Selo ini merasa terganggu dengan hadirnya petir-petir tersebut. Syekh Jangkung atau Saridin adalah salah satu tokoh dan ulama yang mengajarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Syekh Jangkung diperkirakan lahir pada tahun 1540-an Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Muria dan Dewi Sujina, putri dari Sunan Ngudung. Dewi Sujina juga merupakan adik dari Sunan Kudus. Ada juga yang menyebutkan Saridin adalah putra dari Mbah Abduh Asyik atau Ki Ageng Giringan. Syekh Jangkung mempunyai nama asli Sayyid Raden Syarifuddin. Untuk memudahkan dalam berucap kata Syarifuddin, dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Syekh Jangkung berguru kepada Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari guru dan juga kakeknya, yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Makna kata jangkung itu sendiri menurut bahasa Indonesia, yaitu dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Dalam berdakwah, Syekh Jangkung lebih mengedepankan amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Salah satu ajaran Syekh Jangkung yang terkenal adalah ojo njikuk nek gak dikongkon, ojo njaluk nek gak nggone. Arti dari ajaran Syekh Jangkung ini adalah jangan mengambil kalau tidak diperintah atau tidak mendapatkan izin dari yang punya. Lalu, jangan meminta kalau bukan miliknya. Syekh Jangkung wafat sekitar tahun 1640 Masehi dan dimakamkan di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Makam Syekh Jangkung selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Puncaknya adalah pas acara peringatan Haul Syekh Jangkung yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada tanggal 14 dan 15 Rajab. Di kawasan makam Syekh Jangkung atau Saridin juga terdapat museum yang di dalamnya terdapat benda-benda peninggalan Syekh Jangkung.